Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aina Ya'lawiyah, Aditya Nugraha, Erdian Syah, Fadlan Husni Ramdhani, George Bilal Alfat, dan saya sendiri Anggi Ramdanella akan mempresentasikan materi mengenai pengiriman surat, sertifikat, atau piagam secara otomatis dengan Google Drive. Baik teman-teman semua, di sini kami akan berbagi cara membuat sertifikat yang otomatis terbuat dan otomatis terkirim ke email dengan Google Drive dan dengan bantuan Google Forms dan juga AutoCAD. Materi ini diharapkan dapat membantu teman-teman yang biasa mengadakan kegiatan atau seminar dalam membagi sertifikat online kepada para peserta kegiatan tersebut, yang nantinya diminta untuk mengisi data pribadi dan juga emailnya pada Google Form, dan dalam beberapa saat akan terkirim sertifikat langsung ke email tersebut. Lalu bagaimana sih prosedur kerjanya? Nah, jadi kita mengerjakannya di Google Drive. Di Google Drive tersebut kita akan membuat formulir yang nantinya dikirim ke semua peserta untuk diisi identitas mereka berupa data dan email. Lalu data Google Form tersebut akan masuk dalam bentuk spreadsheet. Data Google Sheet nanti akan disambungkan dengan template sertifikat yang sudah disiapkan. Template sertifikat tersebut dapat dibuat dalam Microsoft Word atau PowerPoint. Kemudian kita konversi menjadi Google Document dan Google Slide. File-file tersebut nantinya akan dihubungkan dengan AutoCAD. Lalu sertifikat yang sudah jadi akan terkirim ke email masing-masing peserta secara otomatis dengan bantuan AutoCAD tersebut. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat sertifikat yang otomatis terkirim. Pertama-tama kita buka Google Drive, lalu masukkan email dan sandi. Setelah masuk Google Drive, kita buat folder untuk sertifikat dengan mengklik icon tambah, lalu klik folder untuk membuat folder baru. Nah, misalnya di sini saya beri nama sertifikat, lalu klik buat atau create. Nah, di folder inilah kita akan beraksi. Kita buat template sertifikat di folder sertifikat ini. Di sini kami sudah menyiapkan form sertifikat seperti ini. Nah, ini nantinya akan dibuat untuk peserta dan dikirim ke masing-masing peserta secara otomatis. Kita perhatikan di sini ada nama dan unit kerja. Ini nantinya akan berubah otomatis sesuai dengan data peserta yang masuk. Caranya kita sisipkan tanda kurung atau dalam matematika itu tanda kurang dari atau lebih dari di antara nama dan unit kerja tersebut. Jangan lupa harus double ya di sebelah kanan dan kirinya. Setelah itu, kita masukkan dulu file ini ke Drive seperti ini. Kan ini masih berbentuk PowerPoint ya. Sekarang kita ubah menjadi Google Slide. Klik kanan, lalu kita open with atau buka dengan, lalu pilih Google Slide. Setelah filenya terbuka, kita lihat di sini masih berbentuk PPT ya, atau berbentuk PowerPoint. Nah, cara mengubah ke Google Slide-nya yaitu dengan klik File, lalu klik Save as Google Slide atau simpan sebagai Google Slide. Setelah itu akan terbuka tab baru yang menampilkan file sertifikat dalam bentuk Google Slide. Nah, yang sebelumnya kita close saja. Lalu kita buka Drive kita. Nah, akan muncul dua file. Yang satu berbentuk PowerPoint dan yang satunya lagi berbentuk Google Slide. Setelah itu kita akan membuat form yang nantinya akan dikirim ke setiap peserta untuk diisi, lalu datanya secara otomatis akan masuk ke sertifikat yang ada di Google Slide ini. Mungkin sekian dari saya, untuk pembuatan form akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara membuat data di Google Form. Nah, yang pertama kita klik tombol baru yang di pinggir itu. Kemudian klik lainnya. Setelah itu klik Google Formulir. Nah, di situ ada formulir kosong. Klik. Setelah itu tunggu.
Nah, di sana ada formulir tanpa judul. Kita ganti saja dengan data peserta. Kemudian ada deskripsi formulir. Kita tulis misalnya isikan data lengkap Anda dan benar. Nah, gitu aja. Kemudian ada pertanyaan. Kita kasih nama di pertanyaan pertama dan wajib diisi. Setelah itu kita salin saja. Kita tulis unit kerja untuk pertanyaan kedua. Kemudian salin lagi. Kita tulis untuk pertanyaan yang ketiga email. Jawaban singkat. Klik jawaban singkat. Nah, ini sudah 3 data saja ya, cukup. Kemudian ini maaf, ganti dulu itunya ke data peserta. Nah, sudah. Nah, supaya peserta itu mengirimnya 1 kali saja, maka kita harus mengaturnya di setelan. Setelah itu pilih presentasi, kemudian tampilkan link untuk menyerahkannya, dihilangkan, simpan. Nah, sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ainaya Alawiyah. Di sini saya akan berbagi cara membuat spreadsheet di Google Drive. Langsung saja. Jadi teman-teman, setelah kita membuat formulir data peserta, maka langkah selanjutnya kita membuat spreadsheetnya. Setelah kita memasukkan data pada formulir, maka pada halaman tersebut akan ada pilihan pertanyaan dan respons. Kita bisa mengklik respons, kemudian akan muncul logo spreadsheet, kotak kecil berwarna hijau. Kemudian kita klik logo ini, lalu kita beri nama, samakan saja namanya dengan nama formulir tadi, contohnya data peserta. Kemudian setelah itu kita lihat di pojok kanan atas ada tulisan buat. Kita klik buat, kemudian kita tunggu beberapa saat sampai spreadsheet yang kita buat selesai. Nah, setelah ada pemberitahuan bahwa spreadsheet telah selesai, kita buka spreadsheetnya, maka di dalamnya akan ada beberapa kolom yang berisi data yang telah kita masukkan di dalam formulir tadi. Nah, selanjutnya kita bisa langsung mengcopy linknya atau mengambil linknya dengan cara kita kembali dulu ke halaman sebelumnya, kemudian kita pilih pertanyaan, lalu kita klik kirim, maka akan muncul link yang dapat kita copy untuk dibagikan kepada peserta. Nah, link yang panjang ini bisa kita perpendek dengan cara kita mencentang kotak kecil yang berada di bawah link ini. Kita centang. Nah, maka link yang tadinya panjang bisa menjadi lebih pendek. Kemudian setelah kita mengcopy linknya, maka kita bisa menutup halamannya. Nah, mungkin sekian teman-teman penjelasan dari saya untuk cara membuat spreadsheet di Google Drive. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dilanjut. Nah, sekarang kita akan bekerja di sini di Google Sheet. Kita akan menautkan antara data di Google Sheet ini dengan di sertifikat. Baik, jadi caranya di sini kita akan menggunakan pengaya add-on yang namanya AutoCred. Kita ambil dulu pengayanya. Kita pilih dulu ini ya pengayanya di sini. Belum ada, jadi kita tambahkan add-on.
Kita tunggu beberapa saat. Nah, autocrate-nya biasanya tampil di depan. Nah, sudah ada. Kita pilih autocrate, lalu kita install. Kita lanjutkan, kita tunggu beberapa saat. Lalu kita logon akun yang saya gunakan di Drive. Lalu kita izinkan semuanya, langsung izinkan saja. Nah, ini sudah selesai. Maka autocrate-nya siap kita gunakan. Oke, baik, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Jadi, setelah menginstal autocrate tersebut, maka sekarang kita bisa menggunakannya. Kita bisa menggunakan aplikasi ini, autocrate ini, untuk kaitkan sertifikat kita yang tadi buat dengan formulir yang kita tadi telah buat. Caranya, kita klik pengayaan, kemudian kita klik autocrate, kemudian open. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini tampilan autocrate-nya sudah muncul. Nah, kemudian kita klik new job. Kita tunggu lagi. Nah, di sini ada nama pekerjaan kita. Namanya seperti tadi, sertifikat IT. Nah, setelah itu kita next. Nah, di sini tampilan kedua itu muncul choose template. Nah, di sini itu kita memasukkan template yang tadi kita buat, template sertifikat yang berbentuknya sudah Google Slide. Nah, kita ambilnya dari Google Drive. Di sini klik from Drive, kita klik, kemudian kita tunggu. Nah, ini muncul tampilan Google Drive-nya. Lalu kita klik sertifikat yang Google Slide ini, kita select, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sertifikat sudah masuk, sudah kita jadikan template. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita tinggal memasangkan atau mematchingkan nama dan unit kerja yang ada pada formulir tersebut yang tadi kita buat. Jadi nama itu harus sama dengan kolom yang nama, dan unit kerja juga harus sama dengan kolom yang unit kerja. Jika beda nanti, maka hasil sertifikat tersebut tidak akan sesuai. Nah, setelah filenya ini kita samakan, kemudian kita klik next. Nah, sekarang ini muncul file setting. Filenya tersebut kita akan beri nama sertifikat. Nah, jadi ini yang kita ketik dalam sini itu akan sesuai dengan di form yang kita buat. Nah, ini nama ini yang ada kolom kurang dari nama dan lebih dari ini akan sama dan sesuai dengan formulir yang tadi kita isi. Contohnya, kita di formulir isi nama Aditya, maka di sini juga akan muncul sertifikat Aditya. Kemudian misalkan nanti yang mengirimnya itu contohnya George Bilal, maka yang ada pada nama tersebut nanti menjadi George Bilal dan menjadi sertifikat George Bilal. Kemudian di sini tipenya kita ubah menjadi PDF, yang asalnya Google Slide kita ubah menjadi PDF. Nah, kemudian di sini di bawah ini ada pilihan output as. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama multiple output mode dan yang kedua single output mode. Kita pilih yang multiple output mode. Nah, setelah itu kita next. Nah, berikutnya dimana kita nanti akan menyimpan file sertifikat yang tadi telah dibuat oleh kita melalui Google formulir tersebut. Nah, di sini kita muncul ada file sertifikat.
Nah, kalau misalkan kita ingin menggunakan folder yang lain, kita bisa membuatnya di Google Drive. Nah, sekarang kita buka Google Drive. Kemudian di dalam file sertifikat ini kita membuat folder baru. Tuh, klik kanan, klik folder baru. Kemudian kita kasih nama Rekap Sertifikat IT. Nah, ini filenya sudah jadi. Nah, agar file tersebut atau sertifikat yang telah tadi kita buat dalam Google Formulir itu kita bisa ambil atau dilihat, maka kita akan ubah privasi file yang ada di rekap sertifikat ini. Kita klik kanan, lalu klik bagikan. Nah, pada kolom bagikan ini kita tinggal ubah di bawahnya menjadi siapa saja yang memiliki link ini. Jika sudah dirubah, maka kita selesai. Nah, sekarang kita kembali ke folder spreadsheet tadi, AutoCreate. Nah, sekarang kita akan menggunakan tempat penyimpanan yang tadi kita telah buat. Maka file yang sertifikat ini kita klik hapus. Klik hapus. Kemudian kita pilih folder yang ada di Google Drive tadi yang kita telah buat. Klik folder, kita tunggu. Nah, sekarang telah muncul ada rekap sertifikat IT, kita klik aja. Kemudian select, oke. Setelah itu kita next. Nah, nomor 6 juga kita next. Nomor 7 juga next. Nah, ini di poin 8 ini adalah poin penting dan poin yang harus kita perhatikan. Karena kita ingin mengirimkan file sertifikat yang tadi itu kepada email peserta atau email kita, maka kita di sini harus pilih yes. Nah, setelah kita yes di sini, kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah poin yang paling penting. Jadi, kepada siapa kita akan mengirim sertifikat tersebut? Nah, di sini kita kan mengirimnya melalui email, maka di sini kita ketik kata email. Ya, dan harus sama seperti yang ada pada Google Formulir. Contohnya seperti tanda kurang dari 2, kemudian E-nya kita kapital, mailnya kecil seperti biasa, kemudian lebih besar dari. Nah, ini sudah sama seperti yang ada pada Google Form. Setelah itu kita ketik tipenya sertifikat IT. Nah, kemudian di sini kita kasih pesan terkirim sertifikat IT. Nah, kemudian kita klik next. Nah, kemudian di sini kita klik run trigger. Kita yes. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah, terakhir kita klik save. Nah, jika bentuknya setelah seperti ini, berarti kita telah selesai membuat AutoCreate-nya. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mencoba mengisi data di form dan melihat bagaimana Create bekerja dalam mengakses atau mengirimkan sertifikat ke email yang nantinya kita kirim. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke formnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah tampak ya tampilan formnya. Itu ada nama, kemudian unit kerja dan email. Untuk nama kita isi misalnya nama saya. Kemudian yang kedua ada unit kerja. Dan yang terakhir email. Nah, kita masukkan email.
Nah, nantinya sertifikatnya akan dikirim ke email yang kita isi ini. Pastikan email antum semua itu ketika mengisi benar ya, kawan-kawan. Nah, lalu selanjutnya kita klik kirim. Nah, kita lihat ada sip atau kolom baru yang baru diisi. Nah, ini ya, bisa dilihat. Nah, ini sertifikat sudah jadi, sudah dibuat. Nah, ini sudah mulai starting. Nah, sertifikat sudah dikirim, kawan-kawan. Oke, untuk selanjutnya kita mulai saja mengecek apakah sertifikat tersebut sudah dikirim ke email kita. Nah, saya buat tab baru ya, biar dua-duanya tampak. Nah, kita masukkan email yang tadi. Berikut passwordnya. Nah, bisa dilihat oleh kawan-kawan ya, pesannya sudah masuk baru saja. Tinggal kita klik saja. Nah, tampilannya seperti ini kawan-kawan. Sertifikatnya berbentuk PDF. Tinggal kita download saja. Download. Nah, kurang lebihnya seperti ini sertifikatnya. Bisa dilihat oleh kawan-kawan. Dan pengaksesan atau pengiriman sertifikat ini ke email dari From itu sangat cepat, kawan-kawan. Nah, itu ya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami mengenai pengiriman sertifikat atau surat secara otomatis ke email kita gitu dari From. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.